sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Baca doa dimulai. Murni Lubis, Nur Hamidah, Siti Marni, Ibrahim, Nur Salama, Budiman, Indra Siregar, Faizal. Baik, Bapak semuanya, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dengan materi Surah Al-Kafirun. Kepada anak Bapak diperhatikan bukunya di halaman pertama ya, tepatnya di halaman 3. Kita hari ini belajar tentang Surah Al-Kafirun. Namun sebelum kita belajar di Surah Al-Kafirun, ini adalah materi pertama di kelas 6. Bapak menyampaikan kepada kalian selamat datang di kelas 6, dan ini pelajaran pertama bagi kita khusus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Temanya adalah Surah Al-Kafirun. Ada di antara anak Bapak yang sudah hafal Surah Al-Kafirun? Sudah hafal nak? Sudah, alhamdulillah. Ya, sekarang mari sama-sama kita baca Surah Al-Kafirun ini. Namun sebelum kita baca, Bapak perlu sampaikan bahwa Surah Al-Kafirun ini adalah surah Makkiyah. Ya sayangnya, surah Makkiyah artinya ayat yang diturunkan di kota Makkah. Ayat itu ada 2 tempat diturunkannya. Yang pertama di Makkah, namanya ayat Makkiyah. Yang kedua turunnya di Madinah, namanya surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah, yang artinya ayat itu turun di Madinah. Jadi ayat Al-Quran itu hanya di 2 tempat turunnya, di Makkah dan di Madinah. Kalau di Makkah namanya ayat Makkiyah, kalau di Madinah namanya ayat Madaniyah. Surah Al-Kafirun ini surah ke-109. Biasanya surah ke-109 dan dinamakan surah Makkiyah yang terdiri dari 6 ayat. Apa isi kandungan surah Al-Kafirun ini? Maka sesungguhnya surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita terkait dengan toleransi. Biasanya saling hormat menghormati antara yang satu dengan yang lain. Biasanya kita hari ini belajar tentang toleransi. Dalam ajaran agama Islam itu dikenal dengan istilah tasamuh. Apa namanya nak? Tasamuh. Jadi tasamuh itu artinya hormat menghormati, saling menghargai. Karena memang surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu kepada anak Bapak semuanya, penting Bapak sampaikan bahwa surah Al-Kafirun ini, Bapak ulangi sekali lagi, adalah surah Makkiyah. Biasanya terdiri dari 6 ayat, surah ke-109 yang ada di dalam Al-Quran Karim. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sejauh ini ada yang mau bertanya? Baik, apa yang mau ditanya saya? Surah Al-Kafirun seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa dia adalah ayat yang turun di Makkah. Biasanya ayat yang turun di Makkah, makanya disebut dengan surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Biasanya terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama sampai ayat ke-6 yang kesemuanya mengajarkan sama kita bahwa umat Islam punya sembahan tersendiri. Orang di luar agama Islam juga punya sesembahan tersendiri. Misalkan umat Islam kalau sholat perginya kemana? Masjid.
Kalau orang Nasrani beribadah, perginya kemana? Ke gereja. Nah, itulah nak tanda betapa kita saling menghargai. Misalnya, makanya di antara agama harus tetap kita jaga kesatuan, saling menghargai dan saling mencintai. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ini dia nak surah Al-Kafirun yang Bapak jelaskan tadi, terdiri dari 6 ayat. Sekarang kita baca bersama-sama. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak bapak semuanya, kita sudah membaca surah Al-Kafirun. Sekarang ini Bapak minta kepada kalian, coba diperhatikan bukunya di halaman 3. Ini surah Al-Kafirun, ditulis dulu, nanti baru dibaca satu-satu ke depan. Ya sayang ya, nanti dibaca satu-satu ke depan, tapi tidak boleh lupa. Ini ditulis dulu, kemudian nanti baru kita baca sesuai dengan makhraj yang baik dan benar. Ya sayang ya. Ya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekarang Bapak minta ada beberapa di antara kalian yang Bapak minta untuk membaca surah Al-Kafirun secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang Bapak minta Ibrahim, coba nak baca surah Al-Kafirunnya. Ya, dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Yang keras suaranya ya saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ikuti Alawiyah. Coba kamu baca surah Al-Kafirun. Alhamdulillah perwakilan kawan-kawan kalian yang membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Sekarang Bapak minta ada di antara kalian yang membaca arti atau terjemahan surah Al-Kafirun. Sekarang Randy, coba kamu baca dulu surah, bukan surah, ya, arti dari surah Al-Kafirun. Yang kuat ya sayang? Katakanlah Muhammad orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
untuk agamamu dan untuk agamaku. Sudah, Randy? Nah, baik, anak-anak Bapak semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran surah Al-Kafirun. Yang pertama yang harus Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak semuanya bahwa surah Al-Kafirun itu turunnya di Mekah. Ya sayangnya, turunnya di Mekah. Selain di Mekah, di mana lagi ayat yang turun? Madinah. Maka kalau turun di Mekah namanya ayat Makkiyah. Kalau turun di Madinah namanya ayat Madaniyah. Dan perlu Bapak sampaikan kepada anak Bapak semuanya bahwa surah Al-Kafirun itu sendiri terdiri dari 6 ayat. Biasanya ayat 1 sampai ayat 6. Biasanya yang isi kandungan surah Al-Kafirun itu mengajarkan kepada kita sebagai pemeluk umat Islam untuk saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sebab kenapa di negeri kita ini beragama itu bukan cuma agama Islam, tapi juga ada agama Kristen, ada Hindu, ada Buddha dan lain-lain sebagainya. Maka di antara pemeluk agama yang ada, kita harus saling menghormati, saling harga menghargai. Biasanya mudah-mudahan ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Coba siapa di antara anak Bapak yang bisa menjawab? Nanti langsung tunjuk tangan saja dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Siapa di antara anak Bapak yang tahu di mana surah Al-Kafirun diturunkan? Coba angkat tangan. Coba kamu apa? Ibrahim. Di Mekah. Karena ayat Al-Kafirun turunnya di Mekah, dinamakan surah apa? Tunjuk tangan. Makkiyah. Selain di Mekah, ada lagi tempat penurunan Al-Quran. Di mana nak? Ini Madinah. Kalau ayatnya turun di Madinah, disebut ayat apa? Coba. Ayat Madaniyah. Sekarang surah Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Coba. 6. Surah keberapa dalam Al-Quran? Coba. 109. Alhamdulillah. Anak Bapak semuanya, saya kira sudah bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Ini surah Al-Kafirun dibaca, kemudian ditulis di rumah dengan baik dan rapi. Biasanya demikian pelajaran yang bisa Bapak sampaikan kepada anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya supaya ke depan anak Bapak semuanya bisa menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, dan insya Allah anak yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.